Assalamualaikum. Hari ini saya lagi mau bikin sistik yang enak, gurih, dan juga renyah. Mau tahu cara pembuatannya? Yuk tonton video ini sampai habis. Selamat mencoba. Ini adalah bahan-bahan yang perlu kita haluskan. Di antaranya ada bawang merah, bawang putih, dan juga kencur. Setelah halus, kita sisihkan dulu sebentar. Kemudian kita siapkan bahan lainnya, seperti tepung tapioka sebanyak 1 kilo. Kemudian tepung terigu protein sedang, saya gunakan segitiga biru, juga sama 1 kilo. Ini kita campurkan dalam satu wadah. Selanjutnya kita tambahkan sima sebanyak 1/4. Untuk tepung tapioka dan segitiga birunya saya gunakan 1:1. Kemudian setelah itu tambahkan 2 buah butir telur. Lalu tambahkan juga kaldu rasa ayam sebanyak 2 saset. Ini saya gunakan yang isi kemasannya 10 gram. Jadi totalnya ada 20 gram. Dan juga tambahkan garam secukupnya, serta kita masukkan juga tadi bumbu yang sudah kita haluskan seperti bawang merah, bawang putih, dan kencur, masukkan seperti ini. Lalu kita campurkan juga daun bawang dan juga daun seledri yang sudah kita iris-iris kecil. Kemudian tadi juga saya tambahkan vetchin sebanyak 2 sendok teh atau secukupnya saja. Nah, untuk vetchin ini boleh digunakan, boleh enggak, jadi opsional ya. Bagi kalian yang suka menggunakan, silakan gunakan, dan bagi yang tidak juga tidak masalah. Kemudian setelah itu, jika bahannya sudah masuk semua, kita aduk-aduk seperti ini sampai semua bahan tercampur merata. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini menandakan bahannya sudah tercampur merata. Langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu menambahkan air putih ke dalam adonan ini sebanyak 3 gelas atau 600 ml secara bertahap, tidak semuanya langsung masuk. Ini sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya saya gunakan sebanyak 3 gelas atau 600 ml. Nah, jika sudah masuk airnya, kita uleni seperti ini sampai adonannya itu menjadi kalis atau kaku. Nah, ini dia hasilnya. Ini setelah saya campurkan air sebanyak 600 ml, hasilnya seperti ini. Meskipun adonannya masih terlihat keras, kita tidak perlu menambahkan airnya lagi. Hal yang perlu kita lakukan adalah terus menguleninya sampai adonannya benar-benar menyatu dan juga kalis sempurna dan licin ya. Setelah lihat, memang dalam proses ini kita membutuhkan energi yang ekstra karena kita harus sekuat tenaga mengadoninya. Nah, ini udah mulai terlihat. Di sini saya tetap terus menguleninya sampai benar-benar adonannya kalis sempurna. Oke, ini dia, sebentar lagi sudah mau jadi. Nih, bisa kalian lihat ya, hasilnya sudah terlihat. Ini adonannya sudah mulai kalis dan licin. Jika sudah seperti ini, kita akan membuat adonannya dibulat-bulatkan seperti ini, kemudian kita pipihkan untuk mempermudah dalam proses penggilingan. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu menyiapkan mesin penggilingnya. Di sini saya akan atur ketebalannya yaitu di nomor 7. Di sini nomor 7 itu yang paling besar ya. Untuk tahap awal penggilingan saya gunakan nomor 7. Atau bisa disesuaikan dengan mesin kalian yang ada di rumah, karena setiap mesin itu berbeda-beda.
Ini adalah yang nomor 7 ini ukuran yang paling besar ya, lubang penggilingannya. Nah, kemudian jika sudah digiling, saya lakukan seperti ini. Rapihkan dulu di bagian pinggir-pinggirnya. Setelah itu, kita akan melakukan penggilingan ulang. Lakukan penggilingan ulang seperti ini. Selanjutnya, kita lipatkan seperti ini adonannya dan dirapihkan di bagian pinggir-pinggirnya. Dan lakukan lagi satu kali penggilingan untuk membuat adonannya menjadi lembut. Kita lakukan proses penggilingan di nomor 7 ini sebanyak 3 kali. Nah, ini sudah terlihat hasilnya sudah lembut sekali permukaannya. Lalu kita simpan dulu. Kita lakukan hal yang sama ke adonan-adonan yang lainnya. Jika sudah selesai semua, kemudian kita akan lanjut ke tahap penggilingan untuk penipisan, yaitu nanti kita ubah ya nomor penggilingannya. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan ke proses penggilingan untuk penipisan. Di sini saya gunakan nomor 5. Nah, tadi yang sudah kita giling di nomor 7, kita giling kembali di nomor 5. Nah, ini permukaannya semakin halus. Cukup satu kali saja untuk proses ini. Kita giling semuanya yang tadi sudah kita siapkan. Bisa kalian lihat ini hasilnya, permukaannya sudah halus sekali. Oke, jika sudah semuanya, langkah selanjutnya yaitu kita akan memotong-motong adonan yang sudah kita siapkan ini. Nah, saya potong-potong seperti ini untuk mempermudah dalam proses pemotongan berikutnya. Saya potong kotak-kotak seperti ini. Ukurannya boleh disesuaikan ya, nggak perlu sama persis dengan saya. Bisa dikira-kirakan sesuai selera kalian. Oke, jika sudah semuanya, lalu kita lanjutkan ke proses pemotongan sistiknya. Ini dia prosesnya seperti ini ya. Tadi yang sudah kita potong kotak-kotak, kita masukkan ke mesin pemotongan sistik. Nah, kurang lebih seperti ini prosesnya. Ini menjadi lebih mudah kan jika kita potong-potong kotak-kotak seperti ini. Dan hasilnya juga bagus sekali. Kemudian kita siapkan juga dalam wajan minyak yang sudah panas. Lalu kita masukkan sistik yang sudah tadi kita potong-potong ini. Nggak perlu terlalu rapi, juga nanti sistiknya akan terpisah dengan sendirinya. Kita masukkan seperti ini aja. Nah, kan ini juga sistiknya terpisah dengan sendirinya, jadi nggak pada menempel. Kita goreng sistik ini, jangan sampai terlalu kuning ya, karena hasilnya kurang bagus. Secukupnya saja, kurang lebih nih hasilnya seperti ini. Ini warnanya sudah cantik sekali, dan rasanya juga pas. Kemudian kita tiriskan di wadah yang terpisah agar minyaknya menyerap dengan sempurna. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga channel ini agar bisa memberikan konten-konten yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Semoga video ini membantu buat kalian yang ingin membuat sistik yang enak, gurih, dan juga praktis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.